Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu ya Pak ya. Semenjak Pak Eko dilarang datang SMP Negeri 4 Demak. Ya, 2016. 2016. Sekarang 2022, berarti 8 tahun. Wah lumayan. 6 tahun dari 6 tahun. Oh 6 tahun juga Pak. Bapak, saya mau ngerepoti Bapak. Hari ini saya ada tugas Pak dari Pendidikan Guru Penggerak untuk wawancara dengan pimpinan sekolah terkait dengan dilema etika. Apakah Bapak berkenan untuk saya sedikit wawancara seperti itu Pak? Oh iya, tidak apa-apa, tetapi dengan catatan ya sebatas yang kita mampu sesuai dengan pengertian yang saya pahami. Mungkin itu. Karena ini kan Bapak kan sudah memimpin sekolah selama 9 tahun. 9 tahun. Nah ini kan saya perlu belajar dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin seperti itu Pak. Yeah. Jadi begini Pak, ini tema kita itu tentang dilema etika. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin itu memutuskan suatu kasus atau keputusan jika terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan seperti itu Pak. Jadi ada benar lawan benar seperti itu Pak. Jadi kan sebagai seorang pemimpin pastinya dilema ya Pak ya. Iya. Satu sisi benar, satu sisi yang lain seperti itu. Nah hari ini saya meminta pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah yang sudah lama begitu. Untuk saya juga belajar nanti ke depan kalau misalnya ada kasus-kasus yang serupa seperti itu. Bapak berkenan ya, saya minta waktunya. Iya. Bapak, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Bagaimana Bapak tahu kalau ini tuh kasus dilema etika seperti itu, Pak? Baik, yang pertama kita harus memahami dulu tentang dilema etika. Jadi ini menurut pemahaman kami, dilema etika itu merupakan suatu pengambilan keputusan oleh siapapun termasuk pemimpin ya, dihadapkan kepada pilihan yang sama-sama dalam kategori moral yang baik, ya, dalam kategori sama-sama baik. Jadi dipandang dari sudut yang satu itu suatu hal yang baik, yang satunya lagi juga hal yang baik. Dan ini tentunya sering tidak hanya di sekolah tetapi di dalam masyarakat juga saya kira banyak yang menemukan hal itu. Kelihatannya baik semua ya, terus keputusannya seperti apa? Kalau di sekolah itu sebenarnya juga banyak ya, kaitan dengan aturan yang diterapkan di sekolah, sementara ada anak yang tidak bisa mematuhi aturan, tetapi anak tersebut memang pantas apabila tidak mematuhi aturan itu. Satu contoh, di sekolah ada anak yang tidak seragam sesuai dengan aturan. Itu kan kadang-kadang kita temui di sekolah. Tetapi anak tersebut tidak memakai seragam karena mempunyai alasan yang benar. Jadi alasannya karena orang tua tidak mampu sementara tidak bisa membelikan seragam seperti sesuai dengan ketentuan yang di sekolah. Hal ini juga menjadikan suatu keputusan yang agak sulit. Di satu sisi kita memaksa anak untuk berpakaian seragam itu juga tidak benar. Di satu sisi anak sendirian di situ tidak memakai seragam ya, dan tidak kalau istilahnya didisiplinkan, itu juga tidak benar pula. Dari situ untuk memutuskan hal itu kita tentunya yang pertama harus memahami siapa yang terlibat di situ semua. Ya misalnya kalau masalah kedisiplinan itu berarti ya ada guru, ada siswa, ada kesiswaan, ya, ada aturan, ada orang tua. Yang terlibat di situ kira-kira apa saja. Kemudian dari situ kita melihat fakta-fakta yang ada.
sehingga perlu pendalaman dari kasus itu. Jadi misalnya anak mengapa tidak pakai seragam, nah itu kan berarti butuh pendalaman. Ya, pendalaman itu kita lakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Jadi misalnya ternyata anak tidak pakai seragam, baru ketemu ternyata orang tuanya tidak mampu, maka di sini kita harus bisa memutuskan dalam pada waktu anak itu tidak bisa memakai pakaian seragam, tentunya pada saat itu kita tidak boleh mengharuskan besok harus pakai pakaian seragam. Dalam waktu tertentu silakan anak tidak pakai seragam dulu, tidak masalah. Tapi di sisi lain kita mengambil suatu keputusan bahwa bagaimana supaya kita dengan rasa iba kita, rasa kasihan kita kepada anak itu untuk mengusahakan bagaimana anak itu bisa memperoleh pakaian, karena orang tuanya tidak punya, maka bisa saja kita menggali dari guru, dari anak yang mungkin mampu, bila nanti bisa mensubsidi anak yang mungkin tidak bisa seragam. Itu satu kasusnya semacam itu. Kemudian ada lagi satu kasus lagi di sekolah kami, ada anak yang pada waktu belajar itu ternyata dia tidak bisa memahami pembelajaran pada saat itu. Guru kan tidak tahu mengapa anak ini setiap kali pelajaran kok selalu dia tertinggal. Jadi setelah diamati oleh guru ternyata anak itu matanya, jadi alat untuk melihatnya itu ada masalah. Jadi ada masalah dengan mata yang dipunyai. Ya mungkin kalau nggak salah waktu itu dia minus sampai 4, ya sekitar minus 4. Ya dari situ setelah diselidiki oleh guru, terutama kelas yang ada di situ, ternyata setelah ditanya kok nggak kelihatan, jadi tulisan ini nggak kelihatan. Akhirnya dari situ anak kemudian diberi rekomendasi untuk memakai kacamata. Itu kan suatu hal yang baik, suatu kebajikan juga itu. Tetapi setelah disuruh untuk berbicara pada orang tua, setelah ditunggu beberapa saat, ternyata anak tersebut tidak pakai kacamata juga. Ya, tetap beberapa hari tidak pakai kacamata, kemudian dipanggil gurunya lagi. Ternyata anak tersebut setelah ditanya tidak mampu membeli kacamata. Kemudian guru berinisiasi untuk mau membantu anak itu untuk kacamata, tetapi tolong konsultasikan dulu pada orang tua mau tidak kalau dibantu. Ditunggu beberapa lama, ternyata juga tidak menyampaikan hal itu. Dan setelah diselidiki ternyata orang tua tidak mengizinkan anak untuk memakai kacamata karena orang tua mungkin mempunyai pendapat sendiri, karena orang tua tersebut lama bersama dengan putranya. Dia beranggapan kalau memakai kacamata itu matanya akan katanya itu gatal-gatal dan sebagainya, ada iritasi dan sebagainya. Nah dari situ itu kan dilema, orang tua juga menganggap itu yang dilakukan baik, gurunya juga sama, itu suatu hal yang baik juga. Sehingga dari situ kami mencari fakta-fakta yang ada termasuk untuk komunikasi dengan orang tua, dan ternyata memang dari situ anak tersebut ternyata pada waktu memakai kacamata itu memang kacamatanya itu tidak sesuai dengan kan ada ya yang tidak sesuai dengan kulit dari anak tersebut kan bisa menimbulkan iritasi dan sebagainya. Jadi hal semacam itu dijadikan landasan kalau anaknya itu kalau pakai kacamata malah matanya menjadi tambah rusak. Kemudian diberi pemahaman, jadi akhirnya ya menerima. Dan itu contoh-contoh yang kadang kita sulit untuk memutuskan. Di satu sisi dia harus belajar, satu sisi dia juga melakukan
atau membeli peralatan yang harusnya sudah dilakukan. Jadi sehingga hal itu tadi juga informasi ini saya terima dari BP ya, dan akhirnya itu bisa terpecahkan. Itu contoh sebenarnya banyak contoh lagi di sekolah-sekolahan yang merupakan menurut saya ya merupakan entah itu benar atau tidak tahu itu masuk dalam dilema etika gitu. Menarik sekali Bapak kasus-kasus yang dijumpai di SMP Negeri 4 Demak. Nah Bapak, untuk kasus-kasus yang demikian ini apakah Bapak dalam mengambil keputusan itu pengambilan keputusannya langsung dilakukan saat itu juga, ataukah Bapak menjadwal seperti itu Pak? Ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi hal semacam itu tidak bisa kita langsung bisa memutuskan dari dua hal yang sekilas itu baik, kemudian ini yang paling baik, tidak bisa semacam itu. Kalau menurut apa yang pernah kami lakukan, bahwa kalau ada kasus-kasus macam itu, maka kita harus mencari dulu tahu unsur-unsur siapa saja yang terlibat, karena itu sangat penting. Termasuk untuk menghindari kalau itu termasuk hal-hal yang rawan bisa menyebar ke masyarakat, itu menjadi hal yang buruk mungkin pandangan masyarakat terhadap sekolahan. Oleh sebab itu kita mencari siapa-siapa yang terlibat. Kelihatannya yang terlibat itulah nanti yang kita cari atau kita dalami, mencari fakta-fakta terhadap dua kasus itu. Kemudian kita mencari bukti-bukti dari yang ada, termasuk mencari informasi dari manapun juga. Setelah dari situ, maka kita baru bisa memutuskan berdasarkan target atau keinginan yang ingin kita capai. Jadi kan untuk memutuskan kan bisa saja dia berdasarkan apa itu hasil akhirnya atau yang penting aman, itu kan bisa saja ya. Pokoknya masalah ini yang penting aman, semuanya menerima macam itu, atau mungkin berdasarkan yang lainnya. Sehingga putusan itu tidak bisa kita langsung putuskan melihat itu tanpa melihat kasus per kasus, tanpa melihat informasi-informasi yang dikumpulkan, sehingga nanti bisa diputuskan yang terbaik, sehingga perlu akhirnya penjadwalan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ketika Pak Eko membuat keputusan terhadap kasus-kasus yang Pak Eko jalani seperti itu, hal-hal apa saja Pak yang menurut Pak Eko itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus itu Pak, terutama kasus dilema etika? Menurut saya hal-hal yang bisa membuat kasus itu bisa ditangani dengan baik, dengan efektif, tentunya kita harus yang pertama berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa memutuskan itu sendiri, termasuk dalam mencari fakta-fakta, dalam mencari pembuktian-pembuktian itu benar atau tidak, itu memang harus berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu dengan siapa saja? Yang pertama tentunya dengan warga sekolah. Jadi warga sekolah termasuk di sini yang paling utama adalah guru ya, guru itu macam-macam ya, ada guru mata pelajaran, termasuk guru BK, ada wali kelas dan sebagainya. Itu juga harus kita ajak bicara berkaitan dengan permasalahan yang ada di siswa. Jadi yang pertama kolaborasi, yang kedua pengambilan keputusan itu juga harus berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Jadi tujuan apa yang ingin kita capai pada saat memutuskan permasalahan itu. Satu contoh misalkan anak tadi misalnya tidak disiplin karena tidak memakai seragam. Kemudian permasalahan itu apabila tidak dikelola dengan baik itu menjadi permasalahan yang bisa liar. Liar dalam artian itu menjadi permasalahan yang misalnya dimasukkan ke sosial media. Dan misalnya kalau anak dipaksa ternyata karena itu tidak sesuai dengan peraturan, maka besok hanya langsung begitu, besok harus memakai pakaian seragam supaya sesuai dengan yang lainnya. Yang lain juga semacam itu. Mengapa kamu tidak bisa? Kalau misalnya keputusan yang saya ambil hanya begitu,
dan itu masuk ke media massa, itu suatu hal yang mungkin menjadi permasalahan sendiri. Walaupun itu pun sebenarnya tidak masuk media massa pun itu menjadi permasalahan. Jadi kita tidak bisa serta-merta kemudian besok harus memakai seragam, tapi kita harus selidiki kasus per kasus sehingga keputusan yang kita ambil itu tepat. Misalnya tujuannya anak menjadi tertib tanpa mengurangi masalah masalah yang lain, termasuk masalah kekurangan dari anak itu, masalah sosial ataupun mungkin masalah yang lain, itu juga harus kita selidiki sehingga seimbang. Keputusan yang kita ambil pun bisa sesuai, bisa tepat. Jadi tadi itu ya, yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua mengambil keputusan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai pada setiap permasalahan yang ada. Walaupun ada teori-teori, tapi saya tidak bisa menguraikan itu semua. Jadi kan ada teori berkaitan dengan itu, tapi karena memang itu harus perlu belajar dulu, tapi saya tidak bisa menyampaikan dari paling tidak itulah berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak, selama ini ketika Bapak membuat keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, apakah ada tantangan Pak, tantangan tersendiri gitu Pak dalam membuat keputusan? Ya, tantangan banyak ya. Kasus pacaran itu sebenarnya tidak hanya siswa, guru juga dengan sama guru, dengan kepala juga banyak. Contoh yang mudah saja, dulu pada waktu saya masih di SMP Dua Dempet, waktu saya di sana pertama kali di sana, terus ada kegiatan yang harus diselesaikan, yaitu kaitannya ada kegiatan akreditasi. Itu kan suatu hal yang baik, ingin menunjukkan sekolah mempunyai nilai yang baik dalam akreditasi. Tetapi di sisi lain pada waktu itu kami pun mempunyai kegiatan yang juga tidak kalah baiknya, yaitu untuk menilai sekolah lain, menilai sekolah lain juga dalam akreditasi dan gitu. Sehingga itu dilema ya, ini yang saya putuskan harus yang mana kan? Apakah itu sekolah dulu ataukah ini tugas dari BEM untuk melaksanakan tugas itu? Kita juga waktu itu jadi dilema, padahal untuk akreditasi tinggal beberapa saat. Waktu itu misalnya 1 minggu, persiapan 1 minggu kan waktu yang sangat kecil, sehingga itu juga itu juga tantangan. Jadi tantangan yang luar biasa untuk mewujudkan nilai yang baik, tetapi ada 2 hal yang baik yang harus kita putuskan, dan waktu itu kami putuskan untuk jalan semua. Jadi tidak bisa kita ngambil, pokoknya yang untuk akreditasi kita fokus akreditasi, yang untuk tugas lainnya tidak, tapi semuanya sama jalan. Itu saya anggap mengambil jalan tengah dari kebaikan yang sudah dilaksanakan itu. Tapi kalau disuruh memilih, misalnya memilih yang mana, itu pada waktu itu memang ya sulit. Kebetulan waktu itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga kita selalu berkoordinasi dengan sekolah untuk menyiapkan itu. Di sisi lain saya menjalankan tugas untuk sekolah yang lain juga. Itu tuh ya luar biasa, karena waktu itu waktu yang cukup pendek, di situ juga butuh penyesuaian. Itu kan juga tantangan yang penyesuaian dengan yang ada di sekolah itu contoh kalau di guru. Saya kira yang di siswa tantangan juga saya kira banyak ya. Diantaranya adalah misalnya tadi ada anak yang dalam tanda kutip nakal. Banyak pendapat para guru bahwa anak itu harus pindah dari sekolah itu. Satu ya keinginan yang baik pula, karena untuk untuk menjaga supaya tidak mencemari lingkungan yang ada di sekolah itu. Itu kan juga suatu permasalahan ya, suatu permasalahan tersendiri. Apalagi di sekolah itu misalnya di satu sisi sekolah itu kurang murid misalnya, jadi permasalahan. Misalnya dulu pada waktu saya di Wonosalam itu juga sama, ada anak semacam itu, sementara sekolah itu butuh murid. Itu kan dilema, masing-masing ya positif juga.
Nah, itu tapi kan harus kita memutuskan. Akhirnya keputusannya apa? Ya tidak apa-apa anak itu pindah ke sekolah lain, ya pindah ke sekolah lain, kemudian dengan harapan karena memang waktu itu mencemari anak-anak yang ada di situ sudah berkali-kali, sudah uji coba pula ternyata tidak berhasil, maka kemudian kita lakukan itu, dicarikan sekolah yang mungkin cocok dengan anak tersebut. Misalnya semacam itu kan keputusan diambil walaupun muridnya kurang, tetapi yang penting anak-anak yang belum tercemari itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi Bapak, selama Bapak mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu gitu Pak, membantu mempermudah Bapak dalam membuat keputusan? Ya tentunya ada banyak yang membantu dalam pengambilan keputusan itu. Kalau di sekolah tentunya yang sudah saya sampaikan tadi, di sekolah biasanya kan ada struktur organisasi juga. Jadi di situ ada kurikulum, ada kesiswaan, ada humas dan sebagainya. Dan itu juga kita libatkan di situ. Tinggal permasalahannya di mana, tetapi dalam rapat-rapat tertentu semuanya juga terlibat. Kalau ada permasalahan baik itu yang dilema etika maupun yang satu tujukan moral itu ya, yang antara benar dan salah itu. Kemudian BK itu juga jelas harus kita libatkan. Justru nanti yang banyak nanti berkaitan dengan itu juga BK. Dan guru mapel juga harus tahu berkaitan dengan permasalahan yang ada di siswa. Kemudian juga komite juga harus dilibatkan kalau ada permasalahan di sekolah, apalagi ada kaitannya dengan orang tua juga kita libatkan juga berkaitan dengan itu. Tapi kalau itu semua tidak bisa, ya kita bisa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga misalnya bisa dari psikolog kalau itu memang membutuhkan psikolog ya, atau kalau itu berkaitan dengan itu birokrasi dan sebagainya, itu bisa ke instansi terkait misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan kalau memang sampai tahapannya ke situ. Jadi semua unsur bisa kita libatkan. Terima kasih Bapak, menarik sekali pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ambil dan penuh dengan tantangan ya Bapak ya, kasus dilema etika yang pernah Bapak temui di SMP Negeri 4 Demak. Sebelum saya akhiri Bapak, dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus, adakah pembelajaran dari kasus tersebut yang bisa Bapak petik Bapak tentang dilema etika dengan hati nurani pastinya ya Bapak ya, gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan dilema etika, jadi ini memang pembelajaran yang luar biasa bagi kita di sekolah ya, mungkin di masyarakat juga. Jadi suatu ketika kita semua pasti dihadapkan pada entah di lingkungan keluarga, entah itu di masyarakat, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan kerja, pasti ada yang namanya dilema etika. Dari dilema etika yang kita jumpai, terutama minimal kalau itu tidak sebagai pemimpin, ya paling tidak pemimpin di suatu instansi ya, paling tidak kan manusia itu pasti kan jadi pemimpin juga dalam keluarga. Dilema etika pun pasti ada. Artinya apa? Dari sini kalau terjadi pertarungan dilema etika antara hal yang baik dengan hal yang baik, itu pasti yang berbicara banyak nanti foto-foto baiknya ya, pasti hati-hati nurani. Di hati nurani ini nanti yang akan berbicara mana yang lebih baik daripada yang baik-baik itu, sehingga dalam pengambilan keputusan itu bisa tepat. Kalau pas semacam itu tidak hanya tepat, tetapi juga tidak menimbulkan ekses, itu yang paling penting. Karena hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika itu kadang-kadang kalau pengambilan keputusan tidak tepat itu bisa menimbulkan ekses yang lain yang mungkin dianggap kurang baik.
Saya kira itu Bu Tito, jadi yang bisa kita ambil pelajaran di situ, sehingga dalam mengambil keputusan yang pertama kita tidak boleh bisa kusuk, kita tidak boleh langsung menjas kamu harus begini, kamu begini, tetapi harus melalui berbagai tahapan, berbagai tahapan terdahulu, termasuk tadi yang katakan siapa yang terlibat, kemudian apa itu fakta-faktanya, bukti-buktinya seperti apa, pendekatan apa yang kita lakukan dan sebagainya. Kalau itu sudah kita lakukan, maka saya yakin keputusan akan tepat, kemudian juga tidak menimbulkan ekses yang bukan saya kira itu. Terima kasih Pak Eko. Tadi jawaban-jawabannya dari Pak Eko dan cerita-cerita tentang kasus yang Bapak temui itu sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat juga buat saya Bapak untuk mengambil keputusan kedepannya seperti itu. Terima kasih waktunya. Kemudian saya ucapkan semoga Pak Eko dalam memimpin SMP Negeri 4 Demak diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, amin. Dan Pak Eko semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih waktunya Pak Eko. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Gun kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Pak Gun, di mana sewu, ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin seperti itu Pak Gun. Apakah Pak Gun berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk saya Bapak? Jauh. Terima kasih Pak Gun. Ini temanya tentang ini Bapak, apa itu pengambilan keputusan seorang pemimpin terkait dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah suatu pengambilan keputusan antara benar dan benar gitu Pak. Di satu sisi terdapat nilai kebajikan, di sisi yang lain juga ada nilai kebajikan. Jadi semacam dilema seperti itu Bapak. Pertanyaan pertama Bapak, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus ini merupakan kasus dilema etika, dan apakah Bapak pernah menemui kasus yang sedemikian Pak di SMP Negeri 3 Demak ini Bapak? Terima kasih Bu Tito. Pada intinya memang istilah dilema etika baru kali ini mungkin kami mengetahui dari selaku guru penggerak. Mungkin kami sendiri juga mungkin sudah melaksanakan kan, tapi kan istilah dilema etika kan mungkin istilah ini baru ya. Jadi berarti dilema etika di mana tadi mengambil keputusan di sisi satu adalah baik juga, di sisi juga baik atau benar dan benar. Kalau seperti itu saya kira tidak hanya SMP 3 saya kira, cuma ya banyak lah SMP yang lain saya kira juga ada juga seperti itu. Ya kita ya setiap tahun kan kita kelihatannya ada kasus-kasus seperti itu dilema etika, karena kita paling tidak satu adalah mungkin di sisi murid seperti apa, bagaimana nanti kita membuat kebijakan dengan guru, bagaimana dengan orang tua yang semuanya bisa menerima hal itu ya. Jadi semua bisa dikatakan adil lah, meskipun secara dilema tadi kita kan dari pihak guru mungkin merasa berat. Nah, ini contohnya gini, baru aja kemarin kita itu tahun ini lah, itu kebetulan kami punya siswa, kebetulan putri, di mana anak putri itu kebetulan secara sosial memang anak yatim piatu. Nah, yatim piatu ya kebetulan diambil oleh salah satu keluarga yang ingin dalam arti menyekolahkan sampai selesai, tapi kenyataan anak itu malah dalam hal disiplin sekolah dan sebagainya malah bermasalah. Otomatis dengan adanya anak yang tidak disiplin, mungkin banyak bapak ibu guru yang rasanya tidak suka istilahnya, karena mungkin sejak tidak pernah belajar dan sebagainya, tidak pernah tatap muka dengan beliau, sehingga kan banyak istilah-istilah yang diberikan oleh bapak ibu guru, katakanlah anak bocah ini tidak mau sekolah, lebih baik dikeluarkan dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, di sisi lain kami selaku kepala sekolah
dan juga orang tua anak kan menginginkan kan anak itu berusaha orang tua berusaha mungkin untuk bisa belajar sampai selesai. Kita selaku saya kepala sekolah anak yatim ya tuh bagaimana nanti kalau kita terus kita tahu kita keluarkan kan ya nggak mungkin juga. Nanti di sisi lain nggak mungkin lah anak sudah latar belakang seperti itu sudah nggak pernah masuk, kita kemungkinan juga akan keluar, tidak akan belajar pindah atau belajar di sekolah lain kan seperti itu. Makanya kami ambil sebagai kepala sekolah yang mengenai kebijakan, yuk kita ambil sisi negatifnya, tapi kita berusaha untuk kita perbaiki kan seperti itu. Mungkin pertama mungkin tidak pernah masuk dan sebagainya. Nah, tentunya secara kami sebagai kepala sekolah minta bantuan kepada rekan-rekan BK. Sehingga bisa ambil tindakan itu adalah istilahnya adalah studi kasus katanya seperti itu. Ini sekarang harus diselesaikan beberapa mungkin dari anak itu sendiri, orang tua, kita selaku pihak sekolah kan seperti itu. Ya intinya ya tadi dikatakan oleh Bapak Ibu Guru bahwa itu adalah anak yang tidak baik dan tidak memenuhi kriteria kenaikan otomatis dinyatakan tidak naik karena sudah tidak sering masuk. Tapi kita selaku kepala sekolah dari lihat latar belakang sosial anak kasihan kalau kita keluarkan. Dari segi orang tua ya maunya siap untuk mendanai bagaimanapun sampai anak itu lulus. Makanya kami kerjasama dengan rekan BK ya kita berusaha untuk mencari pendekatan yang paling pas dengan anak untuk bisa tetap semangat sekolah dan bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, dan kami mau istilahnya memantapkan lah untuk Bapak Ibu Guru, kita harus yakin anak ini tetap bisa berubah dengan baik kan seperti itu. Alhamdulillah dari rekan-rekan juga apalagi dari pihak wali kelas yang sering kami ajak istilahnya konsultasi, koordinasi, sehingga wali kelas selaku yang dekat dengan anak sering memberikan motivasi pada anak, sehingga harapan kami tetap anak itu nanti bisa setelah ada kejadian seperti itu sudah kita kumpulkan dan sebagainya, anak nanti bisa selesai untuk menyelesaikan sampai kelas 9 kan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya tahun ini kasusnya seperti itu, yang baru aja tahun 2001-2002 ini alhamdulillah sampai anak itu juga bisa mengikuti ujian sekolah, alhamdulillah nilainya juga lumayan bagus, memenuhi kriteria kelulusan seperti itu. Ya, cuma tadi memang secara secara kriteria kelulusan satu adalah masalah ketidakhadiran, kita maklumi, kita sepakat dan maklumi. Nah, hal itu bisa dikatakan benar atau tidak saya juga tidak tahu, tapi kami berharap ya itu tadi intinya mengantarkan anak sampai lulus karena melihat latar belakang dari anak. Sopo anak-anak kita diri bisa pribadi, kepala sekolah, Bapak Ibu Guru untuk bisa mengangkatannya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi Bapak, kasusnya menarik sekali ya Bapak. Jadi keputusan yang Bapak ambil itu berpihak pada siswa seperti itu. Iya, otomatis kan berpihak siswa karena juga latar belakang sosial dan orang lain aja mau istilahnya merawat dan mencontohkan. Kita selaku yang dititipi katakanlah, masa kita mau ada orang lain aja mau, apalagi tidak ada hubungannya sama sekali, saudara nggak ada sama sekali. Kalau niat beliau adalah untuk mengangkat anak tadi. Jadi Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini tentang dilema etika itu, apakah ketika ada kasus Bapak itu langsung menyelesaikan saat itu juga atau Bapak mempunyai jadwal tertentu seperti itu Bapak? Pada intinya kita belajar dulu, tapi memang penjadwalan itu harus ada. Tidak karena jadwal itu kan poin satu, kita korek dulu itu anaknya siapa, orang tuanya siapa, pekerjaannya di mana. Kan perlu jadwal seperti itu. Nggak mungkin orang tua dipanggil, padahal posisi baru bekerja kan nggak mungkin. Maka saya biasanya itu setelah ada kasus seperti itu, langsung kami kerjasama dengan BK, koordinator, mungkin anaknya kelas berapa? Kelas 3 ya, koordinator BK yang kelas 3 kita ambil. Kita ajak ngomong-ngomong dengan kasus yang diberikan wali, biasanya wali kelas, kepada kita, ya tetap penjadwalan itu ada. Karena kita ketemu dengan orang tua itu ya kadang juga sulit juga, ada yang merespon, ada yang tidak, ada yang betul-betul mendukung program-program kita, ada yang tidak. Kenapa ya? Karena latar belakang SMP 3 sendiri kan memang secara secara sosial ekonomi kan memang dari tingkatan
menengah ke bawah kan seperti itu. Tapi alhamdulillah kelihatannya menengahnya lebih banyak lah. Ya ada yang sosial tinggi juga ada juga, tapi kita tahu persis bahwa kita lebih diberikan jalur-jalur ada zonasi, ada itu kan sudah merupakan suatu bentuk bahwa kita juga di lingkungan kita ada yang zonasi afirmasi itu kan jelas ada. Nah, seperti itu sisi keluarga yang tidak mampu. Jadi Bapak, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu menurut Bapak apakah ada faktor-faktor yang dianggap efektif gitu Bapak dalam menentukan keputusan? Maksudnya? Dengan langkah seperti ini maka akan cepat gitu Pak menyelesaikan keputusannya Pak. Ada faktor-faktor yang efektif gitu Pak. Apakah Bapak berkolaborasi atau bagaimana caranya biar Bapak itu tepat gitu Pak dalam mengambil keputusan? Itu ya jelas harus ya, karena kita secara pribadi ya cara penanganan anak belum tentu sama dengan orang lain. Nah, seperti itu sebagai contoh guru BK yang tahu persis penanganan anak dalam arti hal-hal yang kekurangan anak, mungkin anak tidak disiplin bagaimana untuk memecahnya dan sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga mungkin punya masukan juga, minta pendapat terutama Bapak Ibu wali kelas, kan kita mendapat juga. BK juga kita kasih pendapat sehingga betul-betul nanti yang kita putuskan dalam arti dilema etika tadi tidak membuat istilahnya gini, kita orang lain tapi berusaha semaksimal meminimalisir masa itu timbul berikutnya dan setelah kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis dilema etika itu selama ini apakah Bapak pernah menemui tantangan Bapak? Ya jelas ada. Itu malah memang tantangan kita mungkin pandangan seseorang kan satu dan lainnya kan berbeda. Pandangan kami soal sekolah ya apalagi saya punya slogan di SMP 3 yang pertama adalah tiada hari tanpa prestasi dan budi pekerti luhur. Yang kedua yang paling berat adalah tidak ada namanya anak sekolah ya yang keluar gara-gara tidak punya biaya. Jadi paling tidak punya biaya atau dia otomatis hubungannya dengan yatim piatu tadi kan mungkin nggak punya dan sebagainya atau mungkin kenakalan. Saya masukkan jadi satu. Insya Allah kalau anak hanya nakal, insya Allah bisa kita benahi kan seperti itu. Kita bina sehingga nanti menjadi anak yang baik. Tantangannya banyak itu seperti itu. Saya jelas yang pertama yang paling berat adalah kadang itu respon daripada orang tua. Kadang kan orang tua ada yang misalnya cuek dengan seperti itu. Ngerti ini tak akan pasukan sekolah ya sudah itu urusan sekolah itu ada. Dia memfokuskan untuk bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari. Ada prinsip juga, saya kerja nanti nggak dapat uang, bagaimana bisa untuk makan. Kan seperti itu. Kebetulan anaknya beliau, otomatis dia akan datang juga. Bagaimana untuk kita memberikan masukan pada orang tua sehingga menjadi disiplin dan sebagainya. Kalau kasus masih disiplin. Yang kedua mungkin dengan bapak guru juga, karena bapak guru maunya kan anak mengerjakan tugas, ulangan, bertemu tatap muka sesuai dengan aturan yang ada. Ada juga seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau bapak ibu guru mungkin kami bisa memberikan wawasan, memberikan biaya sehingga beliau juga akan menyadari seperti itu. Sama dengan visi yang ada di sekolah, yang visi kami untuk mengangkat anak-anak itu menjadi anak yang baik, kan seperti itu. Tantangan ada. Jadi Bapak, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang pernah Bapak temui selama ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan Bapak? Jelas ada. Tentunya adalah rekan-rekan BK. Yang sekarang selama ini kami dalam mengambil keputusan hubungannya dengan dilema etika yang di sekolah kita, yaitu yang pertama adalah rekan BK yang karena BK memang bidangnya, jadi tahu persis kalau ada anak bermasalah dan sebagainya, itu adalah BK yang kami tuntut untuk mendampingi saya sesuai dengan koordinator. Kemudian salah satu ya koordinator salah satu seperti itu. Dan kami punya BK 4 orang sehingga kami mudah untuk memberikan bantuan pada mereka. Bapak, ini yang terakhir dari pengalaman dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak temui dan Bapak ambil keputusan selama ini, adakah pembelajaran yang bisa dipetik oleh Bapak terhadap kasus-kasus tersebut Bapak?
tentunya banyak sekali Bu, seperti itu. Terutama kalau kasus anak yatim piatu contoh. Saya kembali ke diri saya pribadi lah ya. Nah, ayo anak ini menimpa pada anak saya, bisa contohnya ini sudah belajar. Nah, ya kayak ini kita percaya kan seperti itu juga. Banyak sekali pokoknya. Dari kasus seperti ini juga kami bisa memberikan makanan seperti pada orang lain. Jadi istilahnya ya sopo sih yang gelem punya anak atau punya posisi anak seperti ini. Anak siapa yang mau, anak-anak kan juga nggak mau. Siapa yang mau seperti si ini anak yatim piatu kan juga mau juga. Sehingga kembali lagi syukur kita harus kita tunjukkan dengan cara itu tadi, membantu mereka untuk meloloskan dengan beban yang mereka peroleh, ujian yang mereka peroleh, sehingga kita meringankan beban mereka sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak yang baik kan seperti itu. Ya, dengan pola itu otomatis, karena dengan pola yang tidak terima otomatis bisa menjadi pembelajaran untuk pengalaman yang mungkin kasus-kasus yang akan yang ada berikutnya. Nah, semoga aja ya tidak seperti itu. Maunya ya semuanya anak kita baik, prestasinya baik, sekolahnya juga baik, dan sebagainya. Tapi tetap ada namanya. Apalagi termasuk sekolah yang jumlah rombongannya sampai 27 kan, berarti juga banyak juga. Puji Bapak, terima kasih, sangat menarik sekali dan luar biasa pengalaman-pengalaman Bapak dalam memecahkan kasus, dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika seperti itu Bapak. Yang Bapak sampaikan hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya jika nanti saya akan mengambil keputusan dengan kasus yang serupa seperti itu Bapak. Terima kasih waktunya, semoga Bapak selalu sehat dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memimpin SMP Negeri 3 Demak. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Ya, sukses, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau meraihnya Laskar Pelangi. Assalamualaikum Pak Nur. Pak Nur, ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak. Saya diminta untuk mewawancarai Pak Nur selaku pemimpin di SMP Negeri 2 Dempet terkait dengan pengalaman Pak Nur selama ini untuk mengambil keputusan seorang pemimpin. Dalam hal ini tuh dikhususkan pada dilema etika Pak. Jadi dilema etika itu ada dua nilai kebajikan yang benar dan benar, dan kemudian Pak Nur itu seperti dilema gitu Pak, memutuskan seperti apa yang harus dilakukan. Karena Pak Nur sudah pengalaman dalam kepemimpinan, saya ini minta contoh-contoh dan pelajaran dari Pak Nur selama ini menemui kasus seperti itu Bapak. Baik, ya saya jawab dengan jawaban salam begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan dan keberkahan keselamatan yang dilimpahkan Allah untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan terkait panjenengan selaku guru penggerak di SMP Negeri 2 Dempet ini. Tentunya harapannya setelah nanti tiba saatnya dinyatakan lulus bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendidikan dan mendukung program pemerintah terkait dengan IKN yang ada di sekolah. Sebuah kepemimpinan tatkala menemukan sebuah dilema etika seorang pimpinan manakala mengambil sebuah kebijakan yang pernah dialami begitu ya, tatkala ada salah satu dari sekian banyak anak tersebut masih usia sekolah, kemudian anak tersebut karena setiap hari jarang sekali untuk masuk di kelas, hasil dari pantauan para tim guru BK, maka setelah didata dari sekian banyaknya tidak pernah masuk, kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah. Ternyata setelah ditelusuri bahwa anak tersebut tidak masuk, setelah dikunjungi home visit di rumah, maka mendapatkan sebuah alasan atau permasalahan yang dihadapi. Ternyata anak tersebut ikut membantu pekerjaan orang tua atau bahkan ikut bekerja sendiri, yang mana
hasil dari upah pekerjaannya itu justru untuk mencukupi dirinya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, dari sebuah kesimpulan itu berarti saya menggarisbawahi anak tersebut adalah anak yang kategorinya tidak mampu, maka tugas kami dari sekolah anak ini harus kita selamatkan. Di sisi lain, karena ketidakhadirannya itu, karena betul-betul dia butuh untuk menghidupi diri dan keluarganya, tapi karena sekolah punya peraturan, tatkala ketidakhadiran itu pada saatnya di akhir kenaikan kelas memang menjadi sebuah perhitungan, jangan sampai melebihi sekitar 15-20%. Apabila alasan ini tidak bisa disampaikan di depan saat rapat kenaikan kelas, maka menjadi sebuah dilema, maka anak tersebut betul dinyatakan tidak naik karena ketidakhadirannya. Tapi kalau melihat latar belakangnya tadi, latar belakang anak tersebut tidak hadir karena harus membantu pekerjaan orang tuanya, bahkan bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, maka inilah harus kita selamatkan. Nah, atas kunjungan home visit itu, mari ya dari guru BK untuk bisa berkunjung ke rumah, kemudian dicari alasannya, kalau perlu orang tuanya dihadirkan ke sekolah, ketemu dengan kepala sekolah dalam sebuah forum rapat itu, kemudian kita diskusikan. Yang penting tugas sekolah adalah anak itu diselamatkan dulu. Setelah diselamatkan, kemudian harus sekolah dulu. Nah, ini bentuk kepedulian dan sosialnya dari seorang pimpinan dan sekolah. Paling tidak anak tersebut harus dicarikan beberapa sumber untuk mendapatkan sebuah bantuan. Meskipun saat ini sudah ada dari pemerintah, lewat PIP, lewat GNOTA. Nah, justru yang menjadi daya tarik tersendiri apabila ada kepedulian dari personal guru, baik itu dari kepala sekolahnya atau dari para bapak ibu guru yang dirasa cukup mampu, sedikit untuk disisihkan setiap 1 bulannya kita berikan kepada anak tersebut untuk menopang biaya perjalanan sekolah atau mencukupi uang sakunya untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pada dasarnya kebijakan yang harus saya terapkan, anak diselamatkan tetap harus sekolah dulu sampai pada batas waktu yang nanti lulus, misalkan syukur setelah nanti lulus SMP bisa langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu ya. Menarik sekali Bapak ceritanya. Kalau bisa saya ambil kesimpulan itu Bapak mengambil keputusan dilema etika itu berpihak pada siswa Bapak, jadi menyelamatkan siswa terlebih dahulu. Gitu. Jadi Bapak selanjutnya dalam pengambilan keputusan dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan keputusannya itu langsung serta-merta ketika kasus itu ada, atau Bapak terjadwal itu Pak menyelesaikannya? Pada prinsipnya seorang leader pada saat mengambil sebuah kebijakan itu perlu dianalisa dulu. Permasalahannya harus ditelusuri dulu sampai nanti diambil sebuah keputusan. Apabila analisa itu secara bertahap, tahap pertama mungkin diselesaikan seperti ini, perlu dikaji dulu. Kemudian dengan langkah pertama kita datangkan lagi orang tuanya, anak disuruh masuk lagi, ternyata karena betul-betul saat itu juga butuh hidup lagi, ternyata tidak masuk kembali. Nah, dari langkah-langkah seperti ini kemudian kita dekat secara langsung, maka ya langkah berikutnya harus kita pertegas lagi. Prinsipnya ya harus kita selamatkan, maka orang tua kita panggil, ya paling tidak mari Bapak Ibu kita selamatkan dulu, sudah hentikan saja seluruh aktivitas yang sifatnya anak itu saatnya belajar malah justru tidak belajar, malah justru bekerja. Maka satu-satunya langkah yang terakhir tadi ya kita harus koordinasi dalam satu forum antara wakar dengan orang tua. Nah, kebijakan tadi terakhir adalah diselamatkan. Bahkan kalau perlu, apabila sekolah bersedia memberikan subsidi ya sebesar-besarnya atau mungkin sesuai kemampuan sekolah untuk betul-betul anak nanti tuntas sampai lulus dulu. Ini ada tahapan-tahapannya, ada alurnya. Jangan sampai pada saat mengambil kebijakan itu di tengah jalan nanti ada salah, kemudian malah justru menjadi anak rugi, malah justru anak ini malah menjadi takut dan traumatis karena merasa tidak mampu, kemudian dipandang
kecil oleh anak-anak malah merasa minder dirinya, maka harus kita tutupi semuanya. Kalau ada sumbangan-sumbangan itu sifatnya tidak boleh disampaikan secara terbuka di depan anak-anak. Ya, Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apakah ada faktor-faktor yang Bapak anggap efektif gitu Pak dalam mengambil keputusan? Ya, memang di sisi lain masalah-masalah yang dihadapi sekolah itu kompleks sekali. Tidak hanya pada saat anak kemudian tidak hadir karena bekerja, tidak. Ternyata karena memang dari sisi kemampuan anak sendiri yang memang tidak mau berpikir secara berat untuk sekolah. Tatkala anak yang sudah merasa malas berpikir, tahu-tahu tanpa disadari berangkat dari rumah sekolah, tapi sampai di sekolah tidak ada di kelas. Dan ini juga pernah terjadi ya, pernah terjadi bahkan ketidakhadirannya sampai beberapa kali. Setelah ditelusuri dari laporan orang tua, ternyata anak ini masuk dari rumah. Tapi setelah dicek kebenarannya ternyata sudah tidak masuk beberapa kali. Nah, ini yang menjadi sebuah dilema. Tatkala ini dibiarkan, maka akan mengganggu ya konsentrasi pada teman-teman yang lain. Mengapa demikian? Alah, anak itu aja tidak masuk beberapa kali aja dibiarkan. Maka menimbulkan kecenderungan pada siswa yang lain untuk menjadi ikut-ikutan. Maka satu langkah kami, ya laki-laki juga harus bekerja dengan guru BK. Kemudian kalau keterlaluan, ketidakhadirannya itu memang sudah dipandang perlu untuk diberikan semacam sebuah peringatan, shock terapi pada anak, minimal satu, orang tuanya dipanggil, dikasih pembinaan, supaya betul-betul ikut ngawasi setiap hari. Apabila langkah pertama tidak bisa berhasil, maka langkah yang kedua itu ya untuk orang tua ikut bertanggung jawab dari pagi pada saatnya anak berangkat ke sekolah, orang tuanya harus mengantarkan bersama anak untuk datang di ruang BK sambil mengisi daftar absen harian pagi yang disediakan oleh guru BK sebagai alat kontrol betul-betul orang tuanya ikut bertanggung jawab atas kehadiran anak. Langkah ketiga, kalau ternyata pada saat nanti tidak ada lagi perubahan, justru malah menjadi semakin parah, maka kami mengambil sikap, ya ini adalah sikap terakhir saya, tapi masih dalam bentuk sebuah perbaikan juga, yaitu anak diberi kesempatan untuk belajar di rumah dulu dalam waktu tertentu sampai betul-betul tuh anak merasa puas dirinya berada di rumah. Bahasanya dalam arti belajar di rumah, tidak usah masuk sekolah. Dalam istilah yang paling jelek adalah skorsing, tapi anak tetap belajar di rumah tapi tidak belajar di sekolah. Nah, dari skorsing ini nanti kalau diberi kesempatan waktu minimal 3 hari sampai 1 minggu, supaya betul-betul orang tua juga ikut ngawasi, jangan sampai saat bangun pagi tahu-tahu langsung mandi pakai baju sekolah. Supaya apa? Ada efek jerah pada anak tersebut. Karena memang tidak boleh diizinkan masuk sekolah. Biar nanti merasakan betapa gelisahnya, kemudian betapa bahasanya itu resahnya, atau gelon itu kayak apa kalau misalkan sampai tidak sekolah. Dan ternyata ini yang paling mujarab. Setelah diskorsing, betul-betul menyadari dirinya itu tidak sekolah di rumah karena merasa malu dan merasa bahasanya gelon itu apa ya? Kecewa, kalau merasa kecewa, saatnya teman-teman harus masuk sekolah berseragam mendapat uang saku, di rumah tidak berseragam, tidak diberi uang saku, maka muncul perasaan kecewa tadi justru untuk menjadikan sebuah semangat, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tentunya sebagai penguat itu supaya juga tidak terulang kembali, orang tua didatangkan sekaligus membuat pernyataan bermetre. Apabila tatkala nanti ada sebuah pelanggaran lagi, maka pernyataan yang bermetre tadi bisa dibuka. Dan ternyata kalau tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan baik, bisa juga
tidak menutup kemungkinan sekolah mengambil sebuah sikap tegas. Anak tersebut dikembalikan pada orang tua untuk mencari, nah kata-katanya untuk mencari ke sekolah lain. Ya, diselamatkan tapi dengan cara pindah pada sekolah yang lain. Itu apabila semua langkah-langkah yang ditempuh tidak berhasil. Wah, menarik sekali Bapak, langkah-langkahnya sangat detail sekali. Nah, Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, apakah Bapak menemui tantangan Bapak? Ya, nah, ya ini ya betul. Saat sebuah pimpinan mengambil sebuah dilema etika ini kadang-kadang memang bertentangan dengan kondisi batin. Ya. Tatkala sekolah ini bisa berjalan dengan baik, disiplin, peraturan harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, karena kita sebagai seorang guru yang harus bisa melayani dan melayani anak itu sampai betul-betul bisa tuntas layanan pendidikannya, maka tantangannya itu kadang-kadang antara real ke ketetapan yang ada di sekolah dengan dalam batin itu kadang-kadang berbeda. Tapi prinsipnya selagi itu tidak ada yang merasa dirugikan, satu, anak bisa tetap sekolah dengan lulus, sekolah tidak merasa dilecehkan. Karena apa? Tatkala kebijakan sekolah yang diterapkan itu kemudian didengar oleh mata masyarakat. Satu contoh, cah ngono ku jane wis pantes ditokke, dipindahke. Ternyata masih diopeni. Lah ini malah bahasanya malah menjadi sebuah racun atau menjadi sebuah nama baik sekolah menjadi tercemar. Nah ini dilemanya. Di sisi lain kalau itu dipertahankan malah menjadi penilaian masyarakat kurang baik, malah dari sekian banyak itu kan ratusan ya, ada satu anak yang mencederai sekolah kan menjadi namanya tercoreng juga. Tapi di sisi lain kami juga harus menyelamatkan anak, karena anak itu adalah bagian dari anak bangsa yang perlu kita selamatkan. Gitu. Tangannya lebih ke masyarakat ya? Masyarakat, ya masyarakat mungkin malah justru nama sekolah menjadi kurang baik. Karena apa? Di sisi lain gara-gara 1-2 anak yang mencoreng nama sekolah itu menjadi tercemar, kan akhirnya kesannya secara umum, oh nama sekolah itu menjadi tidak baik di mata masyarakat. Jadi Bapak, menarik sekali cerita yang Bapak sampaikan, kasus-kasus yang Bapak temui selama ini dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika. Sebelum saya akhiri, Bapak, ini ada pertanyaan terakhir. Dari semua pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai seorang pimpinan, adakah pembelajaran yang Bapak petik Bapak mungkin nanti bisa bermanfaat untuk saya ke depannya seperti itu? Bagus begitu ya. Dari sebuah pengalaman itu menjadi sebuah tantangan dari kepala sekolah. Tatkala apa yang saya alami nanti, panjenengan bisa mengambil sebuah makna dan hikmah tersendiri untuk menjadi bekal seorang pimpinan. Maka seorang pimpinan yang paling bijak tatkala itu harus bisa menyelamatkan dua-duanya. Kalau kita menjadi manajer sekolah, kita harus juga menyelamatkan nama sekolah juga. Satu kop sekolah kita juga diselamatkan. Tatkala sekolah nanti hancur, kemudian kepercayaan masyarakat sudah semakin menurun, maka dampak yang paling tragis adalah jumlah siswa yang seharusnya untuk target dalam PPDB per tahun itu harusnya minimal tetap, maksimal nanti bisa harus naik, justru bisa juga menjadi turun. Namun di sisi lain, tatkala makna-makna yang paling mengerikan apabila manajer itu seorang pimpinan yang telah berhasil menyelamatkan kasus-kasus yang semestinya anak ini satu yang seharusnya sudah tidak sekolah menjadi bisa sekolah, anak yang seharusnya tidak naik kelas menjadi bisa naik kelas, atau paling tidak anak yang seharusnya sudah tidak asal anak itu masih bisa sekolah. Itu maknanya. Jadi menarik sekali Bapak, terima kasih waktunya, ini sangat bermanfaat terutama bagi saya ke depan ini. Saya doakan semoga Bapak diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memimpin SMP Negeri 2 Dempet Bapak. Terima kasih waktunya, saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus